Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salika Anindya Serial melaporkan dari kelas 12 MIPA 5. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam masa PPKM darurat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang direncanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan ini kerap kali dilanggar oleh masyarakat, perorangan maupun badan usaha. Padahal kebijakan ini telah diatur sedemikian rupa oleh institusi yang berwenang dan saksi bagi yang melanggar. Sudah jelas tertuang dalam instruksi Mendagri atau Inmendagri nomor 16 tahun 2021. Kira-kira apa saja jenis pelanggaran yang banyak ditemukan? Berikut barisan jenis pelanggaran yang banyak dilakukan saat PPKM. 1. Sektor non-esensial atau non-kritikal yang masih beroperasi. Polda Metro Jaya telah menindak sejumlah perkantoran yang melanggar aturan PPKM darurat sampai dengan hari Selasa, tanggal 13 bulan 7, 2021, dilansir dari berbagai sumber. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan bahwa pelanggaran yang tercatat secara kumulatif sebanyak 245 kegiatan yang diantaranya terdapat 120 perkantoran di sektor non-esensial maupun non-kritikal yang ditangkap masih beroperasi. Padahal pemerintah telah mengimbau sektor ini untuk cukup bekerja dari rumah saja, sebagaimana telah diatur dalam Inmendagri bahwa perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah 100% terhadap seluruh karyawan. Pada akhirnya hari Rabu 14 bulan 7 2021 sebanyak 63 perusahaan dikenakan sanksi sesuai pelanggarannya. Nomor 2, tak tertib patuhi protokol kesehatan. Terdapat banyak pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin dalam mengenakan masker selama masa PPKM darurat. Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan mengatakan bahwa pihaknya telah menggencarkan operasi tertib masker di 8 kecamatan selama PPKM darurat di pemukiman maupun jalan protokol. Sementara itu, dalam situs resmi Satpol PP Kota Depok, dari terdapat 4.739 pelanggaran yang teridentifikasi, salah satunya disebabkan oleh warga yang tidak disiplin memakai masker. Tiga, kerumunan atau kegiatan masyarakat yang melebihi batas-batas ketentuan. Berbagai pihak terkait banyak melaporkan kasus pelanggaran berupa kerumunan yang cukup besar yang ditindaklanjuti dengan hukuman pidana berat. Banyak dari kasus ini kemudian dijatuhi hukuman denda dalam sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simajuntak menyatakan, jika proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui 2 cara, salah satunya melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan atau tipiring. 4. Pejabat tolak karantina. Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI Kurniawan Adi Nugroho mengadukan anggota DPR Gus Pardi Gaus ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Jumat tanggal 2 bulan 7 2021. Aduan itu dilayangkan karena Gus Pardi menolak menjalani karantina ketika ia baru tiba dari luar negeri. Ya betul, LP3. Seharusnya berdasarkan SE Kasatgas COVID-19, setiap orang yang memasuki wilayah Republik Indonesia dari luar negeri harus melakukan karantina dan melakukan tes swab PCR, ujar Kurniawan. Ia menilai politikus PAN tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan protokol kesehatan sepulangnya dari perjalanan luar negeri. Sekian berita yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salika Anindya Serial kelas 12 MIPA 5 di tempat.